Kenapa kita penting untuk menuntut ilmu? Kenapa kita disyariatkan untuk menuntut ilmu? Sekarang perhatikan, saya akan bacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang telah dibaca oleh setan-setan mulki Sulaiman, yaitu pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, akan tetapi Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakina syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir itu. Yu'allimunan nasu sihra, ya, dan setan itu mengajarkan sihir-sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa di dunia ini ilmu itu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh para nabi, ya, seperti yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dalam ayat ini. Dan yang kedua adalah ilmu yang dibawa oleh syaitan, yaitu berbentuk sihir, ya, atau sihro mubin. Sihir itu adalah suatu ilmu yang menyerupai sesuatu, namun ia tidak asli. Maka kata Allah, sihro mubin. Sihir itu kebohongan yang nyata. Ya. Misalkan daun disihir menjadi seperti uang, tapi itu bukan uang. Itu adalah sihir mubin, kebohongan yang nyata. Atau ilmu-ilmu yang menyerupai syariat, menyerupai ajaran agama, padahal justru untuk menjauhkan manusia dari ajaran agama. Maka itu pun sihir mubin, kebohongan yang nyata. Sihir, kebohongan yang nyata. Contoh, pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberikan kitab Taurat sebagai syariat. Ya, Nabi Musa diberikan kitab Taurat sebagai syariat untuk umat Yahudi. Nah, orang-orang yang tidak menyukai kepada Taurat, yaitu dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir yang dari ahli kitab yang tidak menyukai kepada syariat, ia akan membuat sebuah ilmu, itu ilmu yang menyerupai syariat, seperti ajakan syariat, ya, seperti ajakan Taurat, tetapi justru itu untuk menjauhkan umat manusia dari kitabullah Taurat. Maka ini disebut dengan ajaran setan atau ajaran Tagut. Sama di era masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun diberikan Al-Quran, ya, diberikan Al-Quran sebagai syariat untuk umat muslim. Nah, orang-orang yang terutama yang dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab tidak menyukai kepada Al-Quran, maka ia akan membuat sebuah ilmu yang menyerupai ajakan Al-Quran, padahal justru itu untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Maka ini adalah tagut, ya. Dan orang-orang yang membuat penyimpangan-penyimpangan ataupun yang membuat sihir mubin ini, kebohongan atas nama agama ini, adalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Sebagaimana yang Allah katakan, lam yakunil ladina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitabi, dari orang-orang ahli kitab, minal musyrikina, dan dari kalangan orang-orang ahli musyrik, mereka akan membuat sebuah tandingan, membuat sebuah ilmu yang menyerupai syariat, tetapi justru untuk menjauhkan umat dari syariat. Dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang menjadi tokoh munafik. Yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay, ya, ia
sholat berjamaah di belakang Nabi. Ya pun kalau Nabi berjihad, berperang, dia ikut, namun kadang di jalan ia memprovokasi sahabat yang lain agar tidak menjadi jihad, agar pulang lagi. Juga ketika Nabi melakukan kajian, ia pun ikut kajian, ya, dan ia pun seperti mendukung dakwah Nabi, seperti menopang dakwah Nabi, ya. Tetapi setelah Nabi tiada, ia pun mengatakan kepada sahabat yang lain, menyampaikan ilmu yang lain, yang menyampaikan seperti mendukung dakwah Nabi, membenarkan Islam, membenarkan Al-Quran, tetapi yang ia sampaikan justru ilmu-ilmu yang supaya manusia itu nyimpang daripada Al-Quran. Dan inilah tagut, inilah syihrul mubin, ya. Maka kata Allah dalam surat An-Nahl, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, ani'budullaha, agar supaya mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat, wajtanibu, dan agar menjauhi togut atau ajaran togut. Nah, maka atas dasar inilah, ya, kita sebagai umat Islam diwajibkan, ya, diperintahkan, disyariatkan untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Agar supaya kita mengetahui mana ajaran syariat yang dibawa oleh para nabi dan mana ajaran syaitan yang menyerupai syariat. Karena Allah tegaskan, ya, lam yalbisul haqqa bil batili. Ya, jangan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahuinya. Nah, maka itu kita disyariatkan untuk menuntut ilmu, sehingga Rasul pun umumkan dalam sebuah hadis, ya, kepada para sahabat. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Mitolabul ilmi faridatun ala kullu muslim. Maka mulai sekarang, kata Rasul, diwajibkan menuntut ilmu itu difardukan, ya, diwajibkan atas diri kalian, yaitu atas diri orang-orang muslim. Agar apa? Agar supaya kita tahu mana ilmu syariat, mana ilmu yang datangnya dari syaitan. Sehingga kata Nabi SAW, ida marartum biriyadil jannah, apabila kalian melihat taman-taman surga, farta'u, maka masuklah ke taman itu dan minum hingga sampai puas. Maka para sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, wahai Rasulullah, apakah itu taman surga? Qala, Nabi menjawab, kata Nabi, majlisul ilmi, yaitu majlis ilmu. Jadi taman surga itu suatu majlis atau suatu tempat di mana di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah, diajarkan Al-Quran dan hadis, maka itulah taman surga. Tapi kalau suatu majlis ataupun suatu tempat di dalamnya diajarkan kemaksiatan kepada Allah, seperti diajarkan bid'ah, diajarkan kesyirikan, maka itu bukan taman surga, tetapi justru itu menjadi taman-taman neraka. Nah, maka atas dasar itulah, ya, kita disyariatkan untuk gemar menuntut ilmu, dan dalam menuntut ilmu ini tidak ada batasan waktu kecuali kita sudah meninggal dunia. Ya, maka kata Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, carilah ilmu oleh kalian semenjak kalian balik atau semenjak kalian lahir sampai masuk kepada liang lahat. Dan yang terbaik dalam mencari ilmu, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Quran. Dan sebaik-baiknya kalian belajar ilmu adalah belajar ilmu Al-Quran, belajar mengetahui ilmu Al-Quran, wa amaluhu, kemudian diamalkan. Itu yang terbaik, ya. Karena itu belajar Al-Quran langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja keutamaannya dalam menuntut ilmu? Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wa innal ilmi, sesungguhnya ilmu, ya, sesungguhnya ilmu,
Sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu la yustaghfiru lahu, maka akan dimintakan ampun untuknya. Jadi siapa yang yang punya ilmu, siapa yang mencari ilmu syariat, la yustaghfiru lahu, maka akan dimintakan ampun untuk dirinya. Siapa yang memintakan ampun? Yaitu man fis samawati wa ma fil ardh, yaitu kata Rasulullah semua yang ada di langit, ya, para malaikat, matahari, bulan, bintang, semua la yastaghfiru lahu, memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu atau orang-orang para penuntut ilmu. Wa man fil ardh, dan semua yang ada di bumi, ya, semua yang ada di bumi seperti gunung, pohon-pohon, rumputan, ya, hewan-hewan, itu semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu syariat. Sehingga kata Rasulullah SAW, wal hitanu fi jawfil ma'i, sehingga sampai-sampai ikan-ikan pun yang tersebar di dasar-dasar lautan dan di dasar-dasar sungai, mereka pun la yastaghfiru lahu fi talabil ilmi, mereka pun memohonkan ampun untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Nah, itu keutamaan yang pertama, ya. Keutamaan yang kedua, kata Rasulullah SAW, innal malaikatu la tadau ahnihata harido. Ya, kata Rasulullah, innal malaikatu la tadau ahnihata harido. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, ya, ngerungkupkan sayap-sayapnya, ridoan, sebagai bentuk keridoannya, litolabil ilmi, bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Jadi para malaikat, ya, meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridoannya terhadap orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu syariat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, fa ammal ladzina jamanihi fi talabil ilmi, maka akan ada satu zaman kepada orang-orang yang menuntut ilmu, fa ajarahu bi khamsatan alfasana sidikoh, mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala sidikoh. Jadi akan ada satu zaman, kata Rasul, di mana pada zaman itu orang-orang yang menuntut ilmu Allah berikan pahala itu 50 kali lipat dari pahala kalian. Ya, maksudnya kepada para sahabat. Kenapa demikian? Apa yang dimaksud pada masa itu adalah pada masa kita. Sebab apa? Sebab pada masa Nabi SAW dalam menuntut ilmu itu mudah. Kita tidak tahu ini, tidak tahu itu, perkara ini, perkara itu, kita tinggal tanya sama Nabi. Ya, di masa sahabat pun tinggal tanya sama sahabat, sama tabi'in. Nah, sekarang Nabi sudah tiada, sahabat sudah tiada, tabi'in sudah tiada, maka orang yang mencari ilmu di masa sekarang, ya, di masa para ulama, karena kita tahu, ya, di masa para ulama ini adalah masa yang rancuh, ulama satu dengan ulama yang lain tidak sejalan, tidak sepaham, padahal nabinya sama, kitab sucinya sama, itu Al-Quran, Tuhannya sama adalah Allah, tetapi tidak sejalan, tidak sepaham dalam memahami agama. Maka ini disebut dengan zaman fitnah, ya, zaman rancuh. Maka orang yang mencari ilmu di masa sekarang, kata Rasulullah SAW, ia mendapatkan pahala 50 kali lipat daripada pahala sahabat. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu syariat, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka ia akan dimasukkan, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan ke surga.